Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi medan listrik diskrit. Baik, teman-teman, saya akan share screen dulu. Oke, saya akan mempresentasikan tentang medan listrik diskrit. Matkul medan listrik diskrit ini dengan dosen pengampu Bapak Sarwo Pranoto, ST, MING. Dan perkenalkan nama saya Abhendra Setiato Nugroho dari Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, jurusan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, teman-teman. Oke, medan listrik diskrit. Di sini saya akan menjelaskan beberapa ya. Yang pertama ada pengertian medan listrik diskrit, yang kedua asal medan listrik diskrit, yang ketiga tanda muatan listrik, yang keempat distribusi muatan listrik, yang kelima distribusi muatan diskrit, yang keenam menghitung medan listrik, yang ketujuh nanti ada beberapa contoh soal. Baik, untuk pengertian medan listrik dari Resnick Halliday. Medan listrik merupakan daerah atau ruang di sekitar benda yang bermuatan listrik, di mana jika sebuah benda bermuatan lainnya diletakkan pada daerah itu, masih mengalami gaya elektrostatis, atau disebut juga dengan gaya kolom. Yang kedua oleh Martin, gaya pada muatan listrik positif bergerak keluar, sedangkan yang negatif itu ke dalam. Gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik bergerak dari positif ke negatif. Medan listrik sering juga dipakai istilah kuat medan listrik atau intensitas medan listrik. Kuat medan listrik di suatu titik adalah gaya yang diderita oleh suatu muatan percobaan yang diletakkan di titik itu dibagi oleh besar muatan percobaan. Adanya medan gaya listrik digambarkan oleh garis medan listrik atau lines of force yang mempunyai sifat A. Garis medan listrik keluar dari muatan positif menuju ke muatan negatif. B. Garis medan listrik antara dua muatan tidak pernah berpotongan. Dan C. Jika medan listrik di daerah itu kuat, maka garis medan listriknya rapat dan sebaliknya. Dua, kita akan mempelajari asal medan listrik. Rumus matematika untuk medan listrik dapat diturunkan menempuh hukum Coulomb, yaitu gaya silang dua titik muatan. Ini F sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat kali R tapan atau intensitas. Untuk F adalah gaya tarik besarannya Newton, R jarak muatan Q1 dan Q2 besarannya meter, K itu tetapan kolom atau 8,99 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Q1 dan Q2 sama dengan muatan listrik atau kolom. Menurut persamaan ini, gaya pada suatu titik muatan berbanding lurus dengan muatannya. Medan listrik diberikan makna sebagai suatu konstan perbandingan selang muatan dan gaya. Ini ya teman-teman untuk rumusnya. Untuk F sama dengan G kali E, F tadi Newton, G itu muatan listrik atau kolom, E itu medan listrik, N per C atau Newton per kolom. Atau dengan rumus ini, E sama dengan 1 per 4 theta epsilon 0 kali G per R kuadrat atau R. Maka medan listrik bergantung pada kedudukannya. Suatu medan listrik adalah sebuah vektor yang bergantung pada vektor lainnya. Medan listrik dapat dianggap sebagai gradien dari potensial listrik. Jika beberapa muatan yang disebarkan menghasilkan potensial listrik, gradien potensial listrik dapat diputuskan. Oke, selanjutnya ada konstanta K dan menghitung medan listrik. Dalam rumus listrik sering disebut dengan konstanta K, berganti dari 1 per 4 pi epsilon 0. Atau dalam tulisan ini tetap digunakan yang terakhir, di mana konstanta K tersebut bernilai K sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 sama dengan kurang lebihnya ini ya teman-teman, 8,00 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Nah, yang sering disebut dengan konstanta kesetaraan gaya listrik. Untuk menghitung medan listrik, ini ada gambarnya. Bisa dilihat ya teman-teman, dan di bawahnya ada rumus-rumus dengan E vektor
kali R vektor kurangi R vektor I sama dengan E vektor R vektor dibagi R vektor I sama dengan E vektor kali R vektor sama dengan 1/4 pi opsional kali I per R vektor kurangi R vektor I pangkat 3 kali R vektor kurangi R vektor. Selanjutnya ada tanda muatan listrik. Muatan listrik dapat berharga negatif 0 atau tidak dapat terdapat muatan ya, maupun muatan negatif maupun positif itu sama dan ada negatif. Nilai muatan ini akan mempengaruhi medan listrik dalam setiap tandanya, yaitu positif dan negatif. Apabila pada setiap ini dianggar sebuah muatan dihitung medan listriknya dan digambarkan vektor-vektornya, akan terlihat garis-garis yang saling mengadakan komunikasi yang disebut sebagai garis medan listrik. Nah, untuk gambarnya seperti ini ya teman-teman. Yang positif itu keluar, negatif ke dalam, yang netral 0. Atau kita akan menjelaskan. Tanda muatan memilih apakah garis-garis medan listrik yang disebabkan berasal darinya atau menuju darinya. Telah diputuskan berdasarkan gaya yang dialami oleh muatan uji positif bahwa muatan positif akan menyebabkan garis-garis medan listrik berarah dari padanya menuju keluar. Artinya menjauhi ya teman-teman. Yang merah ini plus, ini positif, ini menjauhi. Untuk negatif menyebabkan garis-garis medan listrik berarah menuju masuk atau mendekat. Yang negatif itu mendekat atau masuk. Selanjutnya ada muatan 0 tidak menyebabkan garis-garis medan listrik karena tidak ada nilai positif maupun negatif. Selanjutnya ada distribusi muatan listrik. Medan listrik tidak perlu hanya ditimbulkan oleh satu muatan listrik, melainkan ada beberapa yang ditimbulkan dan semakin banyak itu semakin banyak muatan listrik. Bahkan oleh distribusi muatan listrik yang diskrit maupun kontinu. Contoh distribusi muatan listrik misalnya inputan titik kekuatan muatan, kawat panjang lurus berhingga dan tak berhingga, lingkaran kawat, plat lebar berhingga atau tak berhingga, cakram tipis dan cincin serta contoh-contoh lainnya. Selanjutnya distribusi muatan diskrit. Baik, sebentar. Oke. Untuk distribusi muatan listrik diskrit artinya terpisah, yaitu muatannya tunggal dan terpisah. Analisis medan elektrostatisnya dilakukan dengan menghitung resultan gaya kolom dari masing-masing gaya. Distribusi muatan diskrit biasa disebut sebagai distribusi muatan titik. Perhitungan distribusi muatan diskrit dapat dilakukan dengan menjumlahkan resultan gaya dari setiap kuat medan listrik muatan-muatan tersebut. Jadi bisa dirumuskan sebagai berikut. Nah, untuk gambarnya seperti ini ya teman-teman. Ada R1, R2, R3, setelah R ada P, Q1, Q2, Q3. Nah, untuk rumusnya ini E vektor kali R vektor sama dengan E vektor 1 kali R vektor tambah E vektor 2 kali R vektor tambah E vektor 3 kali R vektor. Atau ini yang tadi E vektor kali R vektor sama dengan penjumlahan E vektor 1 kali R vektor sama dengan penjumlahan 1/4 Pi option 0 kali Q1 R vektor kurangi R vektor 1 per nilai mutlak dari R vektor kurangi R vektor 1 pangkat 3 atau B. Baik, untuk kesimpulannya, medan listrik merupakan ruangan di sekitar benda yang bermuatan listrik. Yang kedua, rumus medan listrik diberikan makna sebagai suatu konstan perbandingan selang muatan dan gaya. Dengan rumus F sama dengan G atau E sama dengan 1 per P option 0 G per nilai R mutlak kuadrat sama R intensitas. Selanjutnya ada konstanta K dengan rumus K sama dengan 14 Pi option 0 atau 8,00 kali 10⁻⁹ nm kuadrat per C kuadrat. Untuk rumus menghitung medan listrik ada ini E vektor kali R vektor kurangi R vektor Q sama dengan E vektor kali R vektor bagi R vektor Q sama dengan E vektor kali R vektor sama dengan 1/4 Pi option 0 kali Q per nilai mutlak R vektor kurangi R vektor Q pangkat 3 kali R vektor kurangi X vektor Q. Tanda muatan listrik. Dan selanjutnya ada tanda muatan listrik ya teman-teman. Muatan positif keluar atau menjauh.
Yang negatif itu menuju masuk padanya atau ya masuk ya berarti. Yaitu ke arah menuju masuk. Ke dalam berarti menuju ke dalam. Nah, itu menuju ke dalam. Muatan nol tidak menyebabkan garis-garis medan listrik karena tidak ada muatan negatif maupun positif. Selanjutnya ada distribusi muatan listrik. Medan listrik tidak perlu hanya ditimbulkan oleh satu muatan listrik, melainkan dapat pula ditimbulkan oleh semakin dari satu muatan listrik. Bahkan oleh distribusi muatan listrik yang diskrit maupun kontinu. Selanjutnya ada distribusi muatan diskrit. Perhitungan distribusi muatan diskrit dapat dilakukan dengan menjumlahkan resultan gaya dari setiap watt medan listrik. Muatan-muatan tersebut jadi bisa dirumuskan sebagai berikut. Ini ya teman-teman rumusnya ada dua. Yang pertama F vektor kali R vektor sama dengan F vektor 1 kali R vektor tambah F vektor 2 kali R vektor tambah F vektor 3 kali R vektor. Atau F vektor kali R vektor sama dengan penjumlahan F vektor 1 kali R vektor sama dengan penjumlahan 1/4 B option 0 kali X1 R vektor kurangi R vektor 1 per nilai mutlak dari R vektor kurangi R vektor 1 pangkat 3 atau GB. Selanjutnya ada contoh-contoh soal. Yang pertama, sebuah muatan uji plus 25 kali 10 pangkat 5 kolom diletakkan dalam sebuah medan listrik. Jika gaya yang bekerja pada muatan uji tersebut adalah 0,5 Newton, berapa besar medan listrik pada muatan uji tersebut? Nah, teman-teman, kalau ada soal kayak gini, kita harus mana yang diketahui. Dari contoh soal ini ada F yang 0,5 Newton dan X yang plus 25 kali 10 pangkat 5 kolom. Dan ditanya berapa besar medan listrik. Untuk perumusannya ada ini, E sama dengan F per Q. E sama dengan 0,5 dibagi 25 kali 10, 25 kali 10 pangkat 5 kolom. Nah, kita kecilin menjadi 5 kali 10 pangkat 4 per 25 atau 2000 N per C. Newton kolom. Yang kedua ada gambar pola garis. Pola garis gaya listrik pada muatan listrik yang benar ditunjukkan oleh gambar. Kira-kira yang mana ini? Apakah Anda tahu? Yang 1, 2, 3, atau 4? Kita akan lihat. Arah gaya listrik pada benda muatan positif adalah keluar. Dan yang negatif itu masuk ke dalam. Maka ditunjukkan nomor 1 dan 3. Yang pertama positif, keluar, betul. Yang kedua itu negatif, seharusnya masuk ke dalam. Yang ketiga itu positif. Positif itu betul ke dalam. Yang keempat negatif. Maaf. Yang ketiga itu negatif, betul ke dalam. Keempat, positif itu seharusnya keluar, bukan ke dalam. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.